Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi pertemuan ke-11 hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan belajar materi pertemuan ke-11, yakni mengenai karakteristik perkembangan sosial masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Nah, jadi nanti di sini kita mempelajari bagaimana ya perkembangan sosial remaja. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya bagaimana perkembangan remaja itu baik dalam sosial, kemudian dalam perkembangan secara kognitifnya, kemudian secara masih banyak lagi ya, bisa nanti dibaca lagi lah. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai remaja dengan perkembangan sosialnya, maka di sini nanti akan dikaitkan juga dengan implikasi ketika dalam pendidikan, gitu ya. Harapannya nanti sebelum kita lebih dalam mempelajari mengenai karakteristik ini, nanti sebelumnya sudah sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti sudah ada gambaran lah untuk nanti melihat bagaimana implikasinya di dalam pendidikan. Baik, saya akan mulai. Di dalam sub pembahasan kali ini nanti akan ada 4 sub pembahasan. Apa saja? Baik, saya perlihatkan. Nah, yang pertama nanti akan ada perkembangan sosial pada masa remaja. Nah, bagaimana nanti perkembangan sosial itu berkembang pada masa-masa remaja. Kemudian karakteristik perkembangan sosial pada masa remaja. Setelah kita mengetahui perkembangannya, kita juga mengetahui karakteristiknya. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Kira-kira apa saja nanti yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang muncul dalam perkembangan sosial pada remaja. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau membahas mengenai sosial itu berarti kita juga membahas mengenai masyarakat, ada hubungannya dengan masyarakat. Sehingga nanti untuk pembahasan kita kali ini akan lebih bagaimana seorang remaja itu berperan di dalam masyarakat. Nah, ketika seorang remaja itu berperan di masyarakat, lalu nanti bagaimana implikasinya perkembangan yang ada di masyarakat itu ketika diintegrasikan di dalam pendidikan, seperti itu. Jadi nanti kalau membahas mengenai sosial begini ya, pastikan nanti akan berhubungan dengan masyarakat, seperti itu. Jadi nanti kata kuncinya itu dari awal sampai akhir kita nanti akan membahas bagaimana masa remaja itu bisa berdiri, bisa mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat, hukum-hukum maupun adat istiadat yang ada di masyarakat. Intinya tuh seperti itu nanti. Ya, ini sebagai pemanasan saja ya. Kira-kira nanti apa saja yang akan kita pelajari berdasarkan sub pembahasan ini, seperti itu. Baik, kita mulai dari sub pembahasan yang pertama, yakni perkembangan sosial pada masa remaja. Jadi ini perkembangan sosial masa remaja. Hubungan sosial merupakan manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah, tahapan, dan jenjang. Nah, ini juga dulu
kemarin sempat saya bilang juga ya, jadi seorang individu itu akan mengalami atau melewati beberapa fase dan juga tahapan. Nah, pada perkembangan masa remaja di sini juga hubungan sosial itu merupakan manusia itu tumbuh atau individu itu tumbuh dan berkembang dari masa kecil, masa bayi sampai dengan dewasa. Nah, ketika sampai dengan dewasa kan akan melewati masa remaja juga. Nah, itu nanti akan ada tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya. Kemudian salah satu contoh tahapan kemarin kita membahas mengenai penyesuaian diri. Nah, itu kan juga merupakan salah satu tahapan ketika proses seorang individu itu melewatinya. Nah, dari situ kita bisa, oh ternyata nanti akan ada tahap penyesuaian. Kemudian nanti akan ada tahap apa lagi. Nah, itu yang dikatakan ada hubungan sosial. Di dalam tahapan itu nanti pasti akan ada muncul hubungan sosial antara manusia dan juga perkembangannya itu tadi. Seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga lingkungan budaya. Ini sudah sering saya ungkapkan ya, atau sering saya katakan di setiap materi, bahwasanya lingkungan itu berperan aktif mempengaruhi perkembangan setiap individu. Atau kalau di sini kita kan membahasnya remaja ya, jadi lebih kalau remaja itu ya lingkupnya kita membahas mengenai fase remaja. Kalau individu itu kan baik anak-anak, remaja, dewasa dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan membahas remaja. Nah, ternyata akan ada lingkungan yang akan mempengaruhinya. Mengapa lingkungan ini juga masuk? Karena lingkungan juga termasuk pada tataran masyarakat. Nah, tataran masyarakat di sini kan ada hubungannya dengan sosial itu tadi. Sehingga bagaimana kita melihat perkembangan sosial yang ada di dalam diri siswa itu sendiri, di dalam diri remaja itu sendiri. Nah, itu bisa kita lihat dari fisik. Kalau lingkungan fisik di sini ya berarti seperti kelompok remaja yang kiranya umur sekian dari umur sekian. Nah, itu kan bentuk kuantitatifnya, yang mana itu kita bisa mengetahui dari umur. Kemudian nanti kelompok remaja itu umurnya dari rentan mulai berapa sampai dengan berapa. Nah, itu kan nanti lingkungan fisik itu, oh ternyata ketika umur 17 tahun itu fisiknya itu sudah tinggi. Kemudian apakah fisiknya misalnya lebih kekar atau bagaimana. Nah, itu nanti kita lihat, dan itu bisa dilihat dengan menggunakan kuantitatif itu tadi, karena ternilai misalnya tingginya sudah sudah berapa seperti itu. Kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini bagaimana kelompok sosial yang ada di masyarakat itu. Kemudian lingkungan budaya, ya budaya ini berhubungan dengan adat istiadat, kemudian berhubungan dengan kebiasaan di situ. Saya lanjutkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana dan terbatas sampai pada tingkat yang luas dan kompleks. Nah, ini hubungan sosial itu dimulai dari tingkat yang sederhana. Bagaimana maksudnya di sini hubungan sosial itu dimulai dari tingkat sederhana? Jadi semua hubungan sosial itu sederhananya bisa kita lihat itu dari keluarga. Nah, bagaimana hubungan seorang remaja itu dengan keluarganya? Itu juga sama halnya kita melakukan hubungan sosial seperti itu. Lalu nanti akan naik tingkat lagi, yang mana nanti sampai pada tingkat yang luas dan kompleks. Nah, di sini nanti sudah bagaimana remaja itu terjun langsung ke masyarakat. Nah, biasanya tuh seperti itu. Jadi bagaimana kalau dari lingkup sempitnya itu remaja, hubungan sosial remaja dengan keluarga, tetapi kalau nanti lingkup luasnya itu bagaimana hubungan remaja dengan masyarakat itu sendiri. Jadi terjun langsung di dunia masyarakat itu bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain
atau ditimbulkan oleh orang lain atau hal-hal di luar diri. Nah, mengapa tadi saya katakan ya, kalau dari segi sempit, misalnya kita melihat dari sudut sempitnya itu kan kita menghubungkan remaja itu dengan keluarga. Jadi apa yang lingkungan sosial yang bagaimana yang ada di dalam keluarga. Lalu di situ kan ini ada juga tadi yang lingkupnya lebih luas. Nah, itu nanti hubungannya remaja dengan yang ada di masyarakat. Sehingga di sini itu muncul ini berhubungan dengan orang lain atau ditimbulkan oleh orang lain. Nah, ini kebutuhan sosial. Jadi kebutuhannya remaja, misalnya katakanlah remaja itu begini, kan kebanyakan ya, bukan kebanyakan, saya pernah membaca riset penelitian dari salah satu peneliti, saya lupa siapa namanya, pokoknya saya tuh pernah membaca riset sebuah penelitian. Nah, di situ beliau melakukan penelitian mengenai bagaimana bagaimana orang tua itu melakukan atau mendidik anaknya itu bagaimana. Nah, ternyata kebanyakan orang tua yang ada di Indonesia itu pada zaman dulu itu lebih mengutamakan bagaimana cita-cita seorang anak itu terwujud, sehingga orang tua itu lebih banyak menuntut anak untuk mencapai cita-citanya itu. Jadi orang tuanya itu kayak mengarahkan gitu loh, nanti kamu ketika SD kamu masuk di SD ini, kamu nanti ketika SMP masuk di SMP ini, ketika SMA seperti di sini kamu nanti harus menjadi juara, kamu nilainya harus bagus, kamu nanti. Jadi itu banyak tuntutan-tuntutan dari orang tua. Nah, itu hasil penelitian yang pernah dilakukan, saya lupa profesor siapa gitu. Nah, di situ pernah mengatakan kalau kebanyakan orang tua itu dulu seperti itu. Jadi membatasi anaknya itu untuk keluar zona nyamannya dia seperti itu, dengan menuntut kamu nanti harus jadi ini, kamu nanti di sekolah ini kamu harus ikut ekstrakurikuler ini misalnya gitu, terus nanti kamu cita-citanya seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan ketika pada masa remaja, kisaran SMA maupun nanti mau ke perguruan tinggi, lah remaja itu biasanya merasa kok saya tuh sering dituntut untuk kesini, dituntut untuk seperti ini. Nah, dari hasil penelitiannya pun juga remaja pada usia SMA masuk ke perguruan tinggi itu juga mengalami hal yang seperti itu, sehingga ada beberapa remaja itu yang melepaskan diri dari tuntutan dari orang tuanya itu. Nah, dari situ ada juga remaja itu ketika melepaskan diri dari misalnya bukan peraturan ya, lebih ke tuntutan dari orang tuanya itu, mereka itu lebih berkembang ternyata seperti itu. Jadi dengan kebebasan yang dalam arti positif ya, bukan kebebasan yang ke arah negatif, tapi ke arah positif. Jadi lebih berkembang. Mereka itu lebih bisa menonjolkan bakat-bakat yang ingin ingin diperoleh, kemudian cita-cita yang ingin dicapai seperti itu. Jadi itu saya pernah membaca riset itu seperti itu. Lah, mengapa di sini kebutuhan sosial itu penting bagi remaja? Karena ketika remaja itu ingin keluar dari zona nyamannya, pasti kebutuhan sosial ini akan dibutuhkan oleh remaja. Apa kebutuhan yang nanti tujuannya? Yang pertama, untuk penyesuaian diri. Bagaimana nanti menyesuaikan diri dengan orang lain, dengan kelompok, dengan masyarakat, dengan budayanya. Nah, ini kebutuhan sosial ini diperlukan oleh remaja untuk mengembangkan potensinya itu tadi, seperti itu. Itu cerita singkatnya ya. Kemudian, nah, semoga di sini bisa dipahami. Saya lanjutkan. Nah, setelah dari beberapa riset yang saya baca, di sini saya temukan terdapat 4 kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu memiliki 4. Apa yang pertama? Kebutuhan untuk dikenal. Nah, ini loh, tadi yang saya katakan, misalnya kenapa kok siswa itu
siswa, remaja itu ada yang ingin keluar dari zona nyamannya misalnya. Nah, dia ingin menggali atau mengembangkan potensi yang dia miliki. Nah, ketika dia ingin keluar dari zona nyaman ini, kebutuhan apa? Kebutuhannya dia itu agar dikenal oleh orang lain seperti itu, bahwa saya tuh punya potensi. Nah, ini kebutuhan manusia yang yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk didapat respon dari orang lain. Lah ini, ketika sudah dikenal, kemudian tujuannya remaja itu bisa dikenal oleh orang lain. Ada respon dari orang lain. Oh, dia itu yang memiliki potensi seorang penulis misalnya. Misalnya dari teman-teman mahasiswa ingin mengembangkan potensinya sebagai seorang penulis. Kemudian karena sudah dikenal, ada respon positif terhadap dari orang lain terhadap kalian misalnya. Oh, saya sangat tertarik dengan hasil tulisannya. Lah itu tujuan dari kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan untuk memiliki. Nah, kalau di sini lebih ke lebih ke ini. Masalah kalau memiliki ini masalah percintaan bisa, kemudian kebutuhan untuk memiliki ya banyak hal ya di sini. Kemudian kebutuhan untuk memperoleh pengalaman yang baru. Nah ini kebutuhan untuk memperoleh pengalaman yang baru. Ini di sini tuh ya itu tadi, ketika remaja ingin keluar dari zona nyamannya. Nah di situ ada kebutuhan yang diinginkan, yakni memperoleh pengalaman yang baru itu tadi. Seperti itu. Ini 4 kebutuhan manusia yang bisa yang dibutuhkan oleh remaja. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, tentu saja dari kebutuhan-kebutuhan ini setiap remaja itu akan memiliki problematika. Nah, misalnya problematika ketika belum dikenal atau mungkin respon dari orang lain. Lah itu kan ternyata memunculkan problematika yang ada di dalam remaja. Nah, itu ya namanya proses ya. Tentu kita tidak lepas dari sebuah masalah. Itu pasti. Nah, ini problem remaja. Di sini ada beberapa hal mengenai problem remaja. Yang pertama, problem penyesuaian diri merupakan kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya sehingga merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Nah ini yang saya katakan tadi, proses penyesuaian. Nah tadi kan saya mengatakan ya, kalau di dalam tahap-tahap remaja, dalam hubungan sosialnya itu ada penyesuaian diri. Nah penyesuaian dirinya itu merupakan ini kemampuan seseorang itu untuk hidup dan bergaul secara wajar. Jadi dia ya kepingin misalnya ngobrol dengan tetangga sekitar, ngobrol dengan remaja-remaja yang lain, ngobrol dengan ya sekiranya penyesuaian diri lah. Ketika di satu tempat, lingkungannya itu terbentuk seperti ini. Kemudian nanti ketika berpindah di wilayah yang lain, ternyata di sini tuh orang-orangnya terbentuknya itu seperti ini. Nah, itu kan bentuk penyesuaian diri. Nah, di situ ini problem remaja. Nah, biasanya ini juga ada yang dalam proses penyesuaiannya ini ada yang cepat, ada yang lambat. Lah, yang cepat ini mungkin gaya bertemannya ataupun gaya penyesuaian dirinya itu yang humble, misalnya dia itu dengan orang lain itu bisa mengawali pembicaraan misalnya. Kan ada toh ketika di zona baru, di suasana baru, nah karena belum kenal akhirnya saling
berbincang, bercakap-cakap. Nah, bisa mengawali sebuah percakapan. Nah, itu kan berarti nanti untuk proses penyesuaiannya ini akan lebih cepat. Tetapi kalau misalnya ada yang pemalu, kemudian katakanlah bingung untuk mengawali sebuah percakapan. Lah, untuk penyesuaian diri di wilayah tertentu ini pasti akan sedikit mengalami problem atau kendala itu tadi. Mengapa ini dikatakan seperti itu? Problem ini bisa dihadapi atau bisa dialami oleh remaja di lingkungannya. Seperti itu. Ini problem penyesuaian diri. Nah, yang selanjutnya itu ada dalam problem beragama. Nah, ternyata ada juga problem di beragama. Apa itu? Keyakinan dan kesadaran beragama, pelaksanaan ajaran agama secara teratur, perubahan tingkah laku karena ajaran agama. Nah, ini ternyata ini kan kalau misalnya keyakinan dan kesadaran beragama, ya ini ya keyakinan apa yang kalian ambil atau yang kalian pilih. Nah, di sini kan sebagai bentuk kesadaran, oh agama saya agama Islam, jadi saya harus mematuhi apa saja norma-norma ataupun rukun-rukun Islam yang ada di agama itu. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan ajaran agama secara teratur. Nah, di sini ya secara teratur ini ya tertib, seperti itu. Perubahan tingkah laku. Lah, ternyata ada juga misalnya ketika seorang remaja itu istilahnya mendalami sebuah agama yang sudah dipilih, yang sudah diyakini, lah itu bisa merubah tingkah lakunya, itu juga bisa. Seperti itu. Ini problem beragama. Kemudian ada juga selain ini itu merupakan problem pendidikan. Lah, kira-kira bagaimana ya ketika problem ini muncul di dunia pendidikan? Nah, mari kita simak sama-sama. Nah, ini problem pendidikan. Problem ini berhubungan dengan kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang diperlukan para remaja dalam rangka mencapai kepuasan, ingin mengetahui atau meneliti hal-hal yang belum terungkap secara ilmiah. Nah, ini kalau problem pendidikan ini kaitannya dengan kognitif remaja itu sendiri. Jadi bagaimana perkembangan kognitif yang dimiliki oleh remaja itu. Ya, kalau perkembangan kognitifnya katakanlah baik, ya pasti ini kebutuhannya untuk akan ilmu pengetahuan itu bisa diterima dengan baik. Tetapi kalau misalnya perkembangan kognitifnya atau kognitif yang dimilikinya itu sedikit ada masalah, pasti itu nanti juga berpengaruh terhadap hubungan kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang baru itu tadi. Seperti itu. Jadi ini problem pendidikan. Misalnya dari teman-teman ya ingin meneliti mengetahui bagaimana kenakalan remaja, misalnya seperti itu. Nah, ini kan bentuk problem yang ada di pendidikan, seperti itu. Kemudian kalian ingin meneliti itu untuk mengetahui dan mengungkap problematika itu secara ilmiah, seperti itu. Nah, itu bisa. Itu mengenai problem yang ada di pendidikan, seperti itu. Nah, lalu saya lanjutkan. Selain ini nanti ada juga dimensi apa saja yang terdapat di yang ada di proses yang dialami oleh remaja. Jadi ketika remaja itu ingin berproses baik itu penyesuaian diri, berproses untuk perkembangan hubungan sosialnya, nah itu diperlukan adanya dukungan. Kalau tadi kebutuhannya kan sudah ada ya, kebutuhannya tadi ada 4 tadi yang saya sebutkan. Nah, kebutuhan ini juga harus didukung oleh dukungan seperti itu. Jadi harus ada dukungan untuk pelaksanaan kebutuhan ini agar kebutuhan yang diharapkan itu tadi ada yang mendukung begitu. Karena untuk keberlangsungan kebutuhan ini bisa berjalan seperti itu. Nah, baik, dukungan seperti apa yang diperlukan oleh remaja dalam hubungan sosial itu tadi. Nah, ini
ada dimensi fungsi dasar dukungan sosial. Nah, dukungannya ini ada 5 hal. Yang pertama yakni materi. Ya, materi ini hubungannya itu dengan finansial ya, tetapi tidak semata-mata hanya finansial. Misalnya ya, materi ini bisa berupa kebutuhan yang menunjang yang dibutuhkan oleh remaja itu. Nah, itu ada pengertian banyak sekali mengenai materi ini. Jadi tidak hanya semata-mata uang ataupun finansial, tetapi juga materi ini bisa diartikan lebih luas lagi. Kemudian ada emosi. Nah, emosi di sini itu dukungan emosi. Maksudnya emosi di sini ya tidak selalu emosi itu negatif. Emosi itu tidak selalu yang marah-marah, kemudian yang jengkel atau dengan tindakan fisik, itu tidak. Nah, emosi di sini dalam arti bentuk ekspresi dari seseorang itu. Nah, ketika seseorang itu mengungkapkan ekspresinya, dia apakah berlebihan atau tidak? Nah, ketika dia berlebihan, dia tuh bisa menahan atau tidak emosinya itu. Nah, emosi perasaan, emosi perasaan itu kan ditunjukkan dalam bentuk ekspresi. Nah, bagaimana ekspresinya itu, apakah berlebihan atau tidak? Nah, itu juga termasuk ya. Jadi emosi di sini bukan dalam arti yang negatif, yang terlalu negatif, tidak ya. Bukan yang emosi terus berantem, mukul, terus marah-marah, mencaci maki, itu tidak. Jadi lebih ke bagaimana pengendalian diri emosinya itu. Kan setiap manusia pasti punya sifat emosi itu kan. Nah, itu bagaimana cara mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya sendiri itu masuk pada emosi. Kemudian penghargaan. Nah, kalau masuk pada penghargaan di sini, ini bagaimana ketika remaja itu mencapai sebuah pencapaiannya itu dinilai. Jadi ada nilainya, kemudian ada penghargaannya ya, entah itu nilai pencapaiannya itu berupa seperti apa ya, ucapan atau mungkin selebrasi. Nah, ini penghargaan. Ketika dia bisa misalnya menahan bagaimana berlebihnya ekspresinya itu, kemudian ternyata bisa memunculkan hal yang baru. Nah, itu kan adanya nanti penghargaan atau penilaian itu. Lalu informasi. Nah, informasi di sini itu kaitannya ya informasi yang dibutuhkan oleh remaja itu. Entah itu informasi mengenai budaya, mengenai keluarga, masyarakat, kemudian kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu informasi pengetahuan juga bisa, informasi mengenai apa saja itu bisa. Nah, seperti yang saat ini kan banyak sekali digital media digital seperti itu. Nah, itu kan perlu sekali diketahui oleh remaja saat ini, sehingga remaja bisa tahu perkembangan saat ini tuh adanya digital media digital seperti itu untuk menuangkan potensi saya. Nah, itu bisa nanti informasi itu diperoleh oleh remaja. Itu kan masuk dalam dukungan. Jadi ketika kita memberikan informasi, itu salah satu dukungan terhadap remaja yang ingin melakukan pengembangan potensinya itu tadi. Kemudian nanti diberikan pengertian juga kepada orang tuanya, Pak, Bu, saya tuh ingin seperti ini. Nah, ini sesuai dengan perkembangan digital media saat ini, seperti itu, media digital seperti itu. Nah, informasi ini penting, ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap remaja yang ingin mengembangkan potensinya. Itu. Kemudian
integritas sosial. Nah, ini perasaan individu sebagai bagian dari kelompok, dari suatu kelompok. Jadi bagaimana nanti memposisikan individu ataupun remaja itu di dalam suatu kelompok. Nah, itu perasaannya itu bagaimana? Apakah nyaman, apakah kurang nyaman, apakah nyambung misalnya dengan kelompok yang dia yang akan dia tempati. Nah, misalnya apakah bidang yang saya tekuni ini juga bisa terintegrasi dengan bidang yang lain. Misalnya ketika kalian bidangnya anak sastra, kemudian kalian itu ingin mengintegrasikan ilmu yang kalian peroleh atau yang kalian miliki itu dengan misalnya orang-orang saintek, misalnya dengan orang-orang biologi. Oh, ternyata bisa ketika mengobrol, saya mau tanya dong, kira-kira nanti di pada 30 tahun mendatang itu bagaimana ya perkembangan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian itu kan mengintegrasikan antara bidang yang dimiliki dengan bidang yang lain. Kemudian misalnya ketemu dengan anak fisika, gimana ya kira-kira perkembangan nanti 30 tahun ke depan mengenai galaksi kita yang ada di bumi. Nah, kemudian karena kalian itu dari anak sastra, kemudian kalian berimajinasi dengan apa yang diceritakan oleh anak yang dari fisika maupun misalnya biologi itu tadi. Nah, itu kan bentuk integrasi sosial yang kalian lakukan ketika nanti bertemu dengan bidang yang lain. Nah, itu boleh di situ. Itu juga nanti bentuk dukungan kan. Oh, ketika ada teman dari fisika ngobrol, itu memberi dukungan. Oh, bisa loh nanti kamu membuat cerita, misalnya ceritanya itu yang tentang galaksi 30 tahun mendatang, apakah bagaimana, kemudian bagaimana nanti laju angin, misalnya seperti itu. Nah, itu kan nanti bisa di situ mengintegrasikan antara bidang ilmu yang ditekuni dengan bidang ilmu yang lain gitu. Itu bisa, contohnya seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya mengenai karakteristik perkembangan sosial masa remaja. Di sini pengertiannya, karakteristik perkembangan sosial remaja meliputi mulai memahami nilai dan norma pergaulan dalam kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok orang dewasa, serta kelompok orang tua. Nah, ini masuk pada karakteristiknya. Ini masuk pada subbab yang nomor 2 ya. Sub pembahasan nomor 2 mengenai karakteristik. Nah, karakteristik perkembangan sosial remaja itu tadi, nilai atau norma pergaulan, baik itu di kelompok masyarakat, di keluarga, kelompok belajar bisa, kemudian kelompok teman, geng, itu juga bisa. Nah, itu merupakan perkembangan sosial remaja. Jadi nanti bagaimana nilai-nilai yang bisa diambil ketika remaja itu memposisikan dirinya pada kelompok-kelompok tertentu itu tadi. Nih, ketika di kelompok remaja bagaimana? Kemudian di anak-anak, ketika kalian nanti bertemu anak-anak kecil, dan nanti bagaimana kalian itu perkembangan sosialnya? Kalian ajak apa anak-anak ini? Misalnya kalian ajak untuk mengeksplorasi yang ada di sekitar. Nah, ini berarti kan karakteristik perkembangan sosial kalian terhadap anak-anak seperti itu. Kepada orang dewasa misalnya seperti apa? Apakah kalian ajak untuk berdiskusi, bertukar pengalaman? Nah, itu nanti kan perkembangan sosialnya. Oh, ternyata anak ini suka sekali berdiskusi, misalnya dengan orang dewasa. Kalau dengan orang tua ya mungkin masalah pengalaman hidup itu juga bisa, yaitu bentuk karakteristik perkembangan sosial. Kemudian kehidupan sosial pada jenjang usia remaja ditandai oleh menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Nah, lagi-lagi masih berhubungan dengan intelektual dan juga emosional. Kenapa ini terus aja ikut ya? Terus ada masuk, muncul di mana-mana ya, karena apa? Ketika seorang remaja itu ingin perkembangan tingkah lakunya, pasti akan ada hubungannya dengan intelektual, kemampuan intelektual dan juga emosionalnya itu, seperti itu. Jadi kalaupun misalnya anak itu remaja itu pintar
sekali, tetapi dalam mengendalikan emosionalnya itu kurang, ya itu pasti akan ada problem-problem atau masalah-masalah yang yang dialami itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini sangat bisa diketahui ya, karakteristiknya itu seperti ini. Jadi ditandai oleh fungsi intelektualnya, misalnya ketika sudah remaja itu sudah bisa berpikir, nanti setelah ini kira-kira saya maunya apa. Nah itu kan cara pola berpikirnya itu tadi. Kemudian kalau emosional, ya bagaimana mengontrol emosinya itu sendiri. Apakah saya itu mau hanya sebatas kebutuhan saja, tidak tidak memikirkan hal yang lain. Nah itu sebagai bentuk emosional itu. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya, nah ini saya ambil dari buku. Ini masih berkaitan dengan karakteristik. Ini saya ambil dari buku Asrori tahun 2012 halaman 85. Baik, saya lanjutkan ya. Ini dari pendapatnya Asrori mengenai karakteristik perkembangan sosial pada remaja. Ini ada berkembangnya kesadaran dan kesunyian dan dorongan akan pergaulan, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial, meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis, mulai cenderung memilih karir tertentu. Nah, ini karakteristik perkembangan sosial remaja pada pendapat dari Asrori. Ini ya, dulu pas pertemuan sebelumnya sudah sempat ada juga saya bahas ya tentang ini. Jadi nanti bisa dipelajari lagi materi yang sebelumnya mengenai perkembangan sosial remaja, karakteristiknya. Baik, saya lanjutkan. Untuk ini mengenai karakteristiknya sudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan, boleh. Saya lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, ini masuk pada sub pembahasan yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga merupakan lingkungan utama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak. Nah, ini lagi-lagi aspek utama yang mempengaruhi itu adalah keluarga, mempengaruhi perkembangan. Yang kedua, kematangan setiap fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Maksudnya kematangan ini ya kesiapan dari seorang remaja itu, baik dari fisik, dari fisik itu berhubungan dengan lahirnya ya. Kalau batin ya sesuai dengan kesiapan mentalnya itu. Seperti itu, untuk menjalankan fungsinya, bagaimana dia berperan di masyarakat, di lingkungan masyarakatnya itu. Seperti itu. Kemudian status sosial ekonomi, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini faktornya ada juga mengenai sosial ekonomi yang mempengaruhi bagaimana kehidupan sosial keluarganya di dalam masyarakat, misalnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang misalnya orang tuanya itu salah satu pejabat, misalnya seperti itu. Nah, itu kan nanti akan mempengaruhi bagaimana kondisi status kehidupan keluarganya. Nah, seperti itu yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian, pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Jadi pendidikan itu proses sosialisasi yang terarah. Mengapa demikian? Karena kan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak itu kan pasti lebih efektif, runtut, dan juga teratur, sehingga di sini tuh lebih terarah. Oh, anak pendidikan anak
SD itu nanti porsi materinya seperti apa, kemudian nanti meningkat ke SMP, SMA, bahkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah itu kan berarti pendidikan ini sangat terarah begitu loh. Jadi proses tingkatannya itu terarah, kemudian runtut seperti itu. Kemudian kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Nah ini mental, tadi kan saya katakan ya, kematangan fisik ini bisa juga berupa mental. Nah mental ini juga ada kaitannya misalnya dengan emosi, intelijensi, kemampuan. Nah itu kan ada kapasitasnya tersendiri. Nah ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial seperti itu. Ini ya, saya lanjutkan. Kita masuk pada sub pembahasan yang terakhir atau yang keempat ya, mengenai implikasi dalam pendidikan. Nah, untuk bagaimana hubungan sosial remaja itu dalam implikasinya dalam pendidikan ini sebenarnya sangat banyak sekali. Bahkan kita tuh bisa melihat itu banyak hal bagaimana hubungan sosial remaja itu ketika diimplikasikan di dalam dunia pendidikan. Itu ada banyak sekali dan itu bisa kalian teliti juga, kalian amati itu juga bisa gitu kan. Nah, tetapi di sini ada beberapa implikasi dalam pendidikan itu yang saya tuliskan ini secara umumnya saja ya. Nanti akan ada banyak lagi. Kalau implikasi ini kan sifatnya kontinu ya, jadi berkelanjutan. Jadi kontinu nanti bagaimana mengimplikasikan ini sosialnya, atau kan mengimplikasikan bagaimana siswa itu dengan budayanya dan penyesuaian dirinya, bagaimana individu itu. Nah itu kan nanti akan banyak sekali seperti itu ya. Nah ini masa remaja merupakan masa mencari jati diri, sehingga ia memiliki sikap yang terlalu tinggi dalam menilai dirinya atau sebaliknya. Pada dasarnya masa remaja itu mencari jati diri, mencari jati dirinya ini, sehingga sikap yang dimunculkan itu bisa ya tinggi dalam menilai dirinya, atau mungkin sebaliknya di sini ya maksudnya kurang pede atau bagaimana, sehingga menilai dirinya itu masih kurang seperti itu. Kemudian remaja umumnya belum memahami benar tentang nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Hal itu menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi dengan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Nah ini bisa kita temukan di para remaja kita ya. Misalnya pada remaja kita itu remaja kita itu ketika di masyarakat ya, mungkin ada beberapa norma-norma ataupun aturan-aturan itu yang belum mereka pahami, sehingga terkadang di di lingkungannya itu tidak sesuai gitu loh. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya saja misalnya kalau di lingkungan sekitarnya itu ya, contohnya ini contoh loh ya, ini contoh. Di lingkungannya itu kalau ada orang apel, misalnya ngapel pacarnya malam-malam itu kurang sopan. Nah, tapi terkadang remaja itu kan ya wes, saya pengen ngapeli pacar saya malam minggu, terus dia ngapelnya malam-malam. Nah sedangkan hal yang seperti itu misalnya di lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangganya itu kan dilihat itu kurang sopan, misalnya kok ngapelnya malam-malam seperti itu. Nah itu kan terkadang remaja itu belum paham tentang itu seperti itu, sehingga kadang dia merasa ya itu masih labil lah seperti itu kan. Kemudian apalagi ya misalnya banyak lagi lah, itu contoh kecilnya saja seperti itu, dan nanti akan ada banyak lagi. Kalau membahas mengenai bagaimana lingkungan masyarakat itu kan luas ya, dan itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita ketahui seperti itu. Saya lanjutkan.
Penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan ruang kepada mereka arah perilaku yang bermanfaat dan dapat diterima dalam masyarakat umum. Nah, ini menciptakan kelompok sosial remaja untuk memberikan ruang mereka. Maksudnya gimana? Kalau kalian tahu di banyak ya di desa-desa, ya enggak di desa saja sih, di semua wilayah saya rasa ya, itu kan misalnya ada bentuk kelompok sosial remaja masjid. Kemudian kalau di kita kan ada IPNU, IPPNU. Nah, itu kan memberikan ruang bagi remaja-remaja itu untuk menjalin hubungan dirinya dengan sosialnya. Nah, di situ juga bisa melatih siswa remaja itu agar nanti bekal untuk terjun di masyarakat seperti itu. Nah, itu juga masuk dalam pendidikan loh, jangan salah. Ketika kita berkumpul misalnya ada forum kegiatan rutinan ya, biasanya tuh rutinan, contohnya rutinan IPNU, IPPNU seperti itu, ranting, kemudian misalnya dari PAC kan itu ada tuh tatarannya, PAC, kemudian ranting, lalu apa lagi. Nah, itu kan itu sebagai bentuk salah satu ruang remaja itu untuk mengeksplorasi kemampuannya. Itu contohnya, dan pasti akan ada contoh lagi yang lainnya. Nah, di sini sehingga ini kalau di sekolah itu perlu sering diadakan kegiatan bakti sosial, kelompok belajar, dan kegiatan-kegiatan lain di bawah asuhan guru pembimbing. Nah, ini kalau misalnya kita arahkan atau kita kaitkan di dalam pendidikan itu seperti ini. Jadi diminta misalnya kelompok belajar, seperti kalian ketika saya minta untuk membentuk kelompok. Nah, itu secara tidak langsung saya itu meminta kalian itu untuk bersosialisasi dengan teman yang lain. Kemudian kalian menjalin hubungan sosial dengan teman yang lain, dengan lawan jenis. Bagaimana kalian itu belajar kelompok dengan lawan jenis. Misalnya dalam satu kelompok itu saya minta ada cowoknya. Nah, itu kan salah satu bentuk implikasi hubungan sosial itu di dalam pendidikan. Itu ini contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, ini ada tambahan pendapat pendapatnya Asrori, menyatakan bahwa upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya bagi pendidikan masa remaja merupakan fase yang sangat potensial bagi tumbuh dan berkembangnya aspek fisik maupun psikis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini ternyata simpulannya ini. Jadi kita itu bisa melihat potensial setiap remaja itu, dan itu bisa dilihat dari secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kalau kuantitatif ini ya bentuk bilangan, bisa dihitung, bisa dilihat. Nah, apa contohnya? Misalnya ketika kalian itu ketika kalian berdiskusi, kemudian saya minta, ayo siapa yang mau bertanya kepada temannya. Nah, itu kan secara tidak langsung juga saya meminta kalian itu hubungan sosial dengan temannya. Jadi kalian saya minta untuk bertanya, kemudian saya beri nilai, karena saya catat saya beri nilai. Nah, itu kan secara saya itu mengukur dari segi kuantitatifnya. Kalau dari segi kualitatifnya, ya ini apakah sikap kalian itu baik, sedang, kurang baik, atau tidak baik. Nah, itu kita lihat dari segi kualitatifnya. Biasanya kalau dari segi kualitatif ini nanti akan ada bentuk deskripsinya. Misalnya, kenapa kok sikap yang ditunjukkan itu kurang baik? Karena misalnya sering tidak masuk. Nah, terus anak ini, remaja ini baik karena misalnya aktif di kelas. Nah, itu nanti kita masukkan di dalam kualitatif, karena nanti akan ada bentuk deskripsinya seperti itu. Ya, semoga dari sini teman-teman mahasiswa bisa memahaminya mengenai materi kita hari ini seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, demikian materi kita hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.